Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas satu komentar dari Kiai Haji Abdul Ghalib Syahuri Al-Maduri, dan nama beliau sangatlah tidak asing bagi kita semua dalam polemik nasab ini, di mana beliau itu menulis satu jawaban mengenai kisah dari leluhur para habaib, yaitu Al-Imam Al-Ustadzul A'zam. Al-Ustadz itu profesor Al-A'zam yang terbesar. Al-Faqih Al-Muqaddam, yaitu Al-Faqih seorang pakar fikih, seorang ahli fikih. Al-Muqaddam yang terdepan. Artinya, apakah Al-Faqih Al-Muqaddam itu adalah sosok yang terkonfirmasi sebagai sosok historis yang keberadaannya itu diakui oleh para ulama, keberadaannya itu diakui oleh para sejarawan, dan bisa dibuktikan dengan fakta-fakta sejarah, atau justru sebaliknya, tidak memiliki bukti apapun, data sejarah atau benda-benda arkeologi yang menunjukkan akan keberadaan dari Al-Faqih Al-Muqaddam itu sendiri. Dan tentu untuk kebesaran nama beliau di kalangan para habaib itu luar biasa, dan bahkan dikatakan bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam itu merupakan Ustadz syariati wal haqiqah, imam syariati wal haqiqah, imam dalam ilmu syariat dan imam dalam ilmu hakikat. Syariat hakikat, apalagi thariqah begitu ya. Dan tentu kalau kita bandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, itu sangat berbeda Bahkan sebagian statement yang disampaikan oleh para ulama itu, bahkan dari kalangan mazhab Hambali jadi tidak ada, saya kutipkan secara makna saja tidak ada karomah seorang wali yang mutawatir kecuali karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian dengan kebesaran dari namanya Al-Faqih Al-Muqaddam kemudian dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, banyak dari kalangan habaib yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani itu ma'ruf fid dunya, sementara atau masyhur fid dunya, sementara Al-Faqih Muqaddam itu masyhur fil akhirah. Artinya tidak mau kalah gitulah sosok yang dimiliki oleh para kalangan habaib atau ba'lawi. Nah, kemudian di sini tentu ketika membandingkan dua tokoh tersebut jauh. Dari mana jauhnya? Nah, kalau biografi dari Al-Faqih Al-Muqaddam itu hanya bisa kita temukan di dalam referensi-referensi yang ditulis oleh kalangan ba'lawi sendiri atau kolega-koleganya atau murid-muridnya atau muhibbinnya begitu Tapi kalau Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bisa ditemukan di mana saja, baik itu dari kalangan ulama mazhab Hambali, atau ulama mazhab Syafi'i, atau dalam kitab-kitab Tabaqat, atau dalam kitab-kitab sejarah. Itu sangat mudah kita temukan biografi dari Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Bahkan untuk data sezaman, bukti sezaman itu ada. Di mana salah satu dari murid beliau itu bernama Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu dalam satu dalam satu kitabnya beliau menyebutkan ketokohan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri. Dan Muwaffaquddin Ibnu Qudamah itu adalah murid langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, dan kitab-kitabnya sangat terkenal dan dikaji oleh para ahli fikih, khususnya adalah fikih mazhab Hambali
begitu terkenal ya, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Oke. Langsung saja di sini akan saya bacakan ya dari statement atau tulisannya Kiai Haji Abdul Ghalib Syahuri. Beliau mengatakan ya, hal tasyahu qissatul al-faqih al-muqaddam indak, apakah sah, apakah benar kisah dari al-faqih muqaddam menurutmu? Ini soal jawab ya. Jawab, la a'rifu haqiqataha, saya tidak tahu kebenaran dari kisah-kisahnya faqih muqaddam ya. Kenapa? Li'anal khabar yahtamilu sidqa wal kadhib, ya karena namanya informasi itu ada potensi benar dan salah. Tetapi ya, iza ra'ayna ma katabahu ulama'ul jarh wa ta'dil, ketika kita melihat tulisan-tulisan, statement-statementnya para ulama-ulama jarh wa ta'dil. Artinya jarh wa ta'dil itu adalah ulama yang menilai atau menjadi ukuran ya dalam status dari ulama-ulama hadis, apakah seorang rawi itu patut untuk diambil riwayatnya atau tidak ya. Nah, itu ada dalam ilmu hadis. Tetapi ketika kita itu melihat apa yang disampaikan di dalam statement para ulama jarh wa ta'dil, fahiya qissatun magzubah, itu adalah kisah yang dusta, la yasluhu tasdiquha, yang tidak bisa dibenarkan, tidak layak untuk dibenarkan, wala qimata fil ihtijaji biha, dan juga tidak ada nilai untuk menggunakan kisah-kisah dari faqih muqaddam itu sebagai sebuah hujah. Nah, tentu dengan melihat kesimpulan ini bahwa faqih muqaddam itu, kisah-kisahnya faqih muqaddam itu tidak bisa dibuktikan secara fakta historis. Alasannya apa? Argumentasinya apa? Wadzalika li thalath khisal. Karena itu karena ada 3 alasan. Yang pertama, al-ula inqita'ur riwayah min hayatihi ila hayati Syekh Ali As-Sakran qadar 240 sana. Di mana yang pertama itu adalah keterputusan riwayat dari semenjak kehidupannya faqih muqaddam sampai pada kehidupannya Ali As-Sakran, yaitu kurang lebih 240 tahun. Ya, artinya dengan waktu yang begitu panjang dan tidak ada periwayatan sama sekali, bahkan di dalam kitab As-Suluk yang nanti akan diuraikan oleh beliau ya, akan disebutkan oleh beliau ini ya. Oke. Li'annahu awwalu man katabaha ma'a adami masadirihal wadihah. Ya, karena untuk Ali As-Sakran itu adalah pertama kali yang menuliskan kisah-kisahnya faqih muqaddam tanpa menyebutkan argumentasi yang jelas. Artinya dari mana begitu. Mungkin ada tambahan dari saya Kiai ya, bahwa ada seorang Balawi yang khusus meneliti tentang Al-Burqatul Musyiqah dengan Al-Jawhar Syafaf, di mana dalam kesimpulannya itu memang sesuai dengan kesimpulan di sini bahwa keterputusan riwayat itu ada. Dan kemudian masa antara penulisnya dengan masa dari tokoh-tokoh yang disebutkan di sana itu jelas jauh masanya, sehingga ketika tidak ada silsilatus sanad untuk menyebutkan bagaimana periwayatan dari kisahnya faqih al-muqaddam, tentu itu menunjukkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan biografinya faqih muqaddam itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah dalil, apalagi menjadi sebagai sebuah sumber atau data sejarah ya. Itu mustahil itu yang disampaikan sendiri oleh seorang Habib ya, namanya Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas kalau tidak salah itu. Oke, lanjut. Wahya ma dzakarahu al-Syekh Ali As-Sakran fil Burqatil Musyiqah. Kemudian itu satu. Kemudian yang kedua, wujudul qasais al-khurafiyah, adanya banyak kisah-kisah yang khurafat. Wahya ma dzakarahu al-Syekh Ali As-Sakran fil Burqatil Musyiqah, dan itu disebutkan oleh
Syekh Ali As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah, wa hiya anna Allah subhanahu wa ta'ala yatajalla li ahli al-Yaman 'inda wiladati al-faqihil muqaddam. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bertajalli. Ini dalam tasawuf ini ya. Istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam tasawuf sufi. Bahwasanya Allah Ta'ala itu menunjukkan keagungannya kepada para ahlilah, mana tadi? Li ahli Yaman, maaf, untuk atau kepada penduduk Yaman ketika Faqih Muqaddam itu dilahirkan. Artinya karena yang lahir ini adalah seorang yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertajalli kepada penduduk Yaman. Wa inda intishari dzikrihi wa inda zuhuri karomatihi, dan ketika Faqih Muqaddam itu tersebar penyebutannya, artinya ya sosok yang terkenal. Dan ketika karomahnya Faqih Muqaddam itu muncul atau tersebar, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertajalli kepada penduduk Yaman. Subhanallah ini. Nanti bisa disimak ya di Al-Burqatul Musyiqah di halaman 110. Masalah. Ini ada ya. Masalah. Oke. Kemudian selanjutnya ya. Wa minha ma dzakaruhu Al-Habib Abdullah Ahmad bin Zain Al-Habsyi fi Syarh Al-Ainiyah halaman 154. Kemudian kisah khurafat juga, bahwa keterangan yang dikutip dari Syarh Al-Ainiyah karya dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ya, wahya qila lil faqihil muqaddam. Kemudian ada yang berkata kepada al-faqih al-muqaddam, kullu syai'in halikun illa wajhah, begitu ya. Fayaqul, maka kemudian Faqih Muqaddam, ana min nuri wajhihi, saya ini adalah dari cahaya, dari nur wajahnya. Jadi Faqih Muqaddam itu berasal dari cahaya wajahnya Allah, begitu ya. Ada memang dalam hal ini untuk penafsiran wajah itu kan ada dua mazhab ya, ada mazhab salaf, ada mazhab khalaf, di mana mazhab salaf itu at-tafwid, kemudian mazhab khalaf itu ta'wil, begitu ya. Jadi wajah itu artinya zat kalau versi ta'wil. Kemudian kalau versi tafwid, wajah ya wajah, tanpa bisa mengarahkan makna yang hakiki, begitu ya. Agar tidak di framing nantinya. Oke, lanjut. Wasalisa, yang ketiga itu ada dzikri ahadin minal mu'arrikhina wa ahli tabaqat fi kutubihim kabnil asir al-mutawaffa 630 Hijriyah. Waz-Zahabi al-Mutawaffa 748 Hijriyah, wal Janadi al-Mutawaffa sana 732 Hijriyah, was-Subki al-Mutawaffa sana 756 Hijriyah. Begitu juga untuk dalil yang ketiga itu, kenapa sampai kisah-kisahnya Faqih Muqaddam itu dikatakan sebagai kisah yang dusta. Nah, ini alasan yang selanjutnya, karena memang tidak satupun dari para kalangan sejarawan, begitu juga dengan ulama tabaqat yang membicarakan tentang generasi-generasi dari para ulama, itu tidak ada yang menyebutkannya. Misalkan seperti Imam Ibnul Asir yang meninggal pada tahun 630 Hijriah, Imam Az-Zahabi meninggal pada 748 Hijriah, Imam Al-Janadi yang meninggal 732 Hijriah, dan Imam As-Subki yang meninggal 756 Hijriah. Semuanya tidak ada ya sedikit pun yang menyebutkan tokoh dari ini Al-Faqih Al-Muqaddam. Bahkan untuk satu ulama yang satu zaman, Imam Al-Buraihi ya, Imam Al-Buraihi dalam Tabaqat Sulaha Yaman yang beliau meninggal pada tahun 870 atau 80-an itu pun tidak menyebutkan juga itu. Tidak menyebutkan ketokohan dari Al-Faqih Al-Muqaddam. Nggak ada. Nah, sementara waqad qala Syekh Ali As-Sakran fil Burqatul Musyiqah, dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah Ali As-Sakran mengatakan
bi anna kibaral ulama'i minal fuqaha'i wal muwassufiyina ijtama'u ma'ahu linaili syai'in min ulumihi wa karamatihi. Bahwa tokoh-tokoh besar dari kalangan para ulama, baik dari kalangan ahli fikih, ahli hadis, ahli sufi, mereka semua itu berkumpul bersama dengan faqih muqaddam untuk mengambil sedikit dari ilmu-ilmunya faqih al-muqaddam, begitu juga dengan karamah beliau faqih muqaddam. Fakaifa la yazkuru ahadun minhum qissatah, bagaimana bisa seseorang itu, tidak seorang pun dari kalangan sejarawan dan ahli tabaqat yang menyebutkan biografi beliau. Ya, setidaknya untuk menunjukkan bahwasannya Al-Faqih Al-Muqaddam itu adalah seorang sosok yang historis, yang pernah ada dalam sejarah. Allah, nggak ada. Nah, sehingga itu semua yang disampaikan ya, mulai dari alasan yang pertama, terputusnya riwayat, kemudian alasan yang kedua, banyak kisah-kisah khurafat, kemudian alasan yang ketiga, yaitu tidak disebut oleh satupun dari kalangan sejarawan dan ahli tabaqat. Nah, sehingga itu merupakan bukti yang nyata bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam itu adalah sosok yang fiktif, dan kisah-kisah yang disandarkan kepadanya itu adalah kisah-kisah yang dusta. Itu ya barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.